Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta, dan pada pagi hari ini aku mau ngasih tentang FR soal IPA tes SKB CPNS. Dan IPA ini ada 30 soal yang akan aku bahas, semoga bermanfaat. Jadi kalau merasa videoku bermanfaat bisa kalian juga share, komen ya, request juga boleh di channel YouTubeku, dan jangan lupa klik subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya buat dapetin notifikasi setiap aku unggah video-video baru. Oke, teman-teman semua, di sini kita sudah mau terus update ya, untuk update video-video baru dan pembahasan soal, karena ini sudah sangat urgent sekali dan penting bagi kalian yang ingin persiapan tes SKB CPNS. Di sini aku Yunina ya. Di sini kalian juga bisa follow Instagramku @princessyunina ataupun di @smartups_cpns dengan manajemen 1, yaitu di website yuninamanajemen.com. Soal nomor 1, berikut ini yang tidak mempengaruhi proses transpirasi pada tumbuhan adalah: A. Jumlah phloem yang terkandung di dalam tumbuhan. B. Keberadaan lapisan kutikula pada daun. C. Ukuran, posisi, dan jumlah stomata pada daun. D. Intensitas cahaya yang didapatkan tumbuhan. Jawaban yang tepat yang tidak mempengaruhi proses transpirasi itu adalah A. Jumlah phloem yang terkandung di dalam tumbuhan. Pembahasannya adalah: transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air, yaitu H2O dan CO2, dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah, melewati stomata atau mulut daun, lubang kutikula, dan lentisel celah batang pada siang hari. Sementara phloem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Anda bisa lihat ya di gambar. 1. Air diserap oleh akar rambut. 2. Adanya kapilaritas. 3. Tekanan hisap. Dan yang keempat adalah air yang hilang oleh transpirasi. Mudah bukan? Selanjutnya soal nomor 2. Rina mengendarai mobil dengan kecepatan 20 m/s seperti pada gambar berikut. Jelas ya? Jika perjalanan Rina menempuh jarak 4,8 km, maka waktu yang diperlukan Rina untuk sampai ke tujuan adalah: A. 2,0 menit, B. 2,4 menit, C. 4,0 menit, D. 4,2 menit. Jawaban C. 4,0 menit. Dari mana? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Di dalam soal diketahui bahwa kecepatan atau V itu adalah 20 m/s ya teman-teman. Dengan jarak S itu adalah 4,8 km, itu sama dengan 4.800 meter. Yang ditanyakan adalah T, waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jawabannya adalah V sama dengan S dibagi T. Nah, F sama dengan S per T ya. Dimana kalau kita mencari T berarti S dibagi V. Nah, seperti ini. Jadi S-nya adalah jarak 4.800 m dibagi 20 m/s. Sehingga didapatkan 0 dengan 0 dicoret ya. 480 dibagi 2 adalah 240 second. Itu kalau dibuat menit berarti dibagi 60, karena 1 menit adalah 60 second. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 4 menit. Mudah bukan? Nah, kita masuk ke nomor selanjutnya. Soal nomor 3. Apakah peran yang dilakukan oleh vena pulmonalis pada sistem sirkulasi? A. Membawa darah miskin karbon dioksida keluar jantung. B. Membawa darah kaya karbon dioksida dari organ tubuh. C. Membawa darah miskin karbon dioksida menuju jantung. D. Membawa darah kaya karbon dioksida keluar jantung. Ya, peran vena pulmonalis itu adalah membawa darah miskin karbon dioksida menuju jantung. Mengapa demikian? Pembahasannya sebagai berikut.
Ini adalah penampang jantung ya teman-teman. Bagian yang atas ini adalah paru-paru. Ya. Kemudian ini adalah jantung dan di sini adalah tubuh manusia, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Yang merah ini adalah darah kaya oksigen dan yang biru ini adalah darah kaya karbon dioksida. Kemudian vena pulmonalis itu posisinya ada di sini ya. Nah, jadi dia ada hubungannya antara paru-paru dengan jantung dan letaknya kalau dibuat diagram seperti ini. Darah mengalir dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian menuju vena pulmonalis menuju paru-paru, kemudian dari paru-paru menuju ke bilik kiri melanjutkan menuju ke ke seluruh tubuh, bisa bagian bawah ataupun tubuh bagian atas. Jika bagian bawah ini maka dia akan menuju ke vena lalu kembali lagi darah ke serambi kanan. Jika tubuh bagian atas yaitu kepala, tangan dan sebagainya maka dia akan kembali lagi dengan yang sama yaitu serambi kanan. Maka aliran untuk vena pulmonalis ini jawaban yang paling tepat adalah membawa darah miskin karbon dioksida menuju jantung. Jelas ya? Oke. Untuk soal nomor 4. Sebuah beban digantungkan pada katrol bebas seperti gambar berikut. Ini ya, katrol bebas ya. Jika berat beban adalah 20 Newton, maka besar gaya F minimum untuk mengangkat benda adalah A 10 Newton, B 20 Newton, C 30 Newton, D 40 Newton. Ya, jawabannya 10 Newton ya teman-teman. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita pelajari. Pembahasan untuk nomor 4 ya di sini ya. Di nomor 4 katrolnya udah kelihatan tadi ya, ada di sini ya, seperti ini ya. Kemudian katrol di samping merupakan jenis katrol bebas, katrol yang dapat bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Untuk mencari nilai F kuasanya itu dapat menggunakan persamaan ini teman-teman. F sama dengan ya. Oke. Untuk menggunakan katrol yang ini ya, ini kita menggunakan persamaan F sama dengan setengah dikali W. Nah ini. Kita masukkan W-nya adalah 20 Newton, maka setengah kali 20 adalah 10 Newton. Hanya seperti itu. Mudah ya? Oke. Kita menuju soal nomor 5. Organ yang berperan dalam pencernaan lemak adalah A. Mulut, B. Esofagus, C. Lambung, D. Usus halus. Ya, usus halus. Kenapa? Proses pencernaan bertujuan untuk mendapatkan sari-sari makanan yang kemudian diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Organ-organ yang berperan antara lain yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan awal ada pada rongga mulut di mana terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah ya. Kemudian di sini juga ada esofagus atau kerongkongan. Di dalam kerongkongan makanan tidak mengalami proses pencernaan, tetapi hanya meneruskan makanan dari mulut menuju lambung dengan disebut gerak peristaltik. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Di dalam lambung terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi, di mana terdapat berbagai enzim untuk membantu mengurai zat-zat makanan seperti enzim pepsin, renin, dan asam lambung. Kemudian ada usus halus. Dalam usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Enzim yang berperan itu ada tripsin, amilase, lipase. Pencernaan lemak sendiri terjadi pada usus halus yang dibantu oleh enzim lipase. Mudah ya? Kita menuju ke soal nomor 6. Perhatikan pernyataan dan grafik kecepatan terhadap waktu berikut. Tanda panah ke atas ada 15, 20, Vm per S. Yang tanda ke kanan ini ada T, second ya, 4, 6, 10. Pernyataan 1 dilihat. Benda bergerak dengan kecepatan tetap pada detik ke-0 hingga 4. 2. Benda mengalami percepatan pada detik ke-4 hingga 6. 3. Benda mengalami perlambatan pada detik ke-6 hingga 10. Pernyataan yang benar menurut grafik di atas adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1, 2, 3,
D 2, 3, 4. Ya, pernyataan yang tepat adalah 1, 2, 3. Kenapa? Kita ke pembahasan ya. Berdasarkan grafik lurus berikut, maka dapat diketahui bahwa untuk gerakan yang pertama itu adalah benda bergerak dengan kecepatan tetap dari 0 sampai 4. Yang kedua adalah dari 4 sampai 6 second sehingga benda mengalami percepatan. Sedangkan yang grafik ketiga itu kecepatan benda berkurang dari 6 second berhenti 10 second. Ini namanya mengalami perlambatan. Jelas ya teman-teman? Soal nomor 7, jaringan ikat yang menjadi pembungkus sendi adalah A. Tendon, B. Ligamen, C. Cartilago, D. Fascia. Ya, ligamen dengan penjelasan. Jaringan ikat adalah jaringan untuk mengikat atau menyokong antar jaringan antar organ. Ya. Tendon urat adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Jaringan ini cukup kuat untuk menahan tegangan. Jaringan tendon sangat mirip dengan ligamen dan fascia. Ketiganya terbuat dari kolagen. Untuk ligamen itu menghubungkan tulang dengan tulang lain yang akhirnya membungkus sendi. Kalau fascia itu menghubungkan otot dengan otot. Tendon dan otot bekerja sama untuk menggerakkan kerangka tubuh. Kartilago atau tulang rawan merupakan sejenis jaringan ikat lentur yang terdapat di berbagai anggota badan manusia maupun hewan. Jelas ya? Oke, soal nomor 8. Urutan planet-planet berikut yang merupakan bagian sistem tata surya dengan satelit alami paling banyak hingga paling sedikit. Jadi satelit yang paling banyak sampai yang sedikit. Berarti urutannya seperti itu ya, teman-teman. Anda bisa lihat di sini bahwa untuk A itu adalah Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, B Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, C Jupiter, Saturnus, Mars, Bumi, D Mars, Bumi, Saturnus, Jupiter ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C Jupiter, Saturnus, Mars, dan Bumi. Ya. Untuk soal nomor 8 pembahasannya adalah di sini bisa dilihat ya. Untuk Jupiter merupakan planet terbesar di dalam sistem tata surya sekaligus memiliki satelit alami terbanyak. Berikut jumlah satelit yang dimiliki oleh masing-masing dalam tata surya ya. Bumi 1 satelit, Mars 2 satelit, Jupiter 67 satelit, Saturnus 63 satelit, Uranus 37 satelit, dan Neptunus 14 satelit. Jadi kita tahu bahwa Jupiter yang paling banyak. Soal nomor 9. Berikut ini yang tidak berperan dalam proses penyaringan, pelembaban, dan penghangatan udara yang masuk pada saluran pernapasan adalah A. Rongga hidung, B. Trakea, C. Bronkus, D. Alveolus. Ya, berperan adalah D. Alveolus. Dengan pembahasan adalah udara di dalam rongga hidung mengalami 3 perlakuan. Yang pertama adalah udara diatur disesuaikan suhunya oleh selaput lendir. Kemudian untuk yang kedua, udara diatur disesuaikan kelembabannya untuk selaput lendir. Yang ketiga, udara disaring dengan rambut-rambut halus dan selaput lendir. Pada batang tenggorokan atau kita sebut trakea terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus ya. Fungsinya untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian di sini teman-teman ada juga istilah batang tenggorokan. Batang tenggorokan itu adalah bronkus. Batang tenggorokan bronkus ini merupakan bagian yang terhubung dengan paru-paru. Ya. Sementara alveolus ini adalah gelembung halus yang berisi udara yang ada pada paru-paru. Nomor 10. 4 jenis cairan dengan massa jenis berbeda ditempatkan dalam sebuah wadah seperti ini. Anda bisa perhatikan ya. K, L, M, N. Cairan untuk yang madu itu massa jenisnya 1420. Air itu massa jenisnya 1000, minyak massa jenisnya 800, sirup 1300. Cairan yang tepat pada KLMN berturut-turut adalah A. Minyak, air, madu, sirup, B. Madu, sirup, air, minyak, C. Minyak, air, sirup, madu, D. Sirup, minyak, air, madu. Ya, kenapa jawabannya di sini C. Minyak, air, sirup, madu? Maka kita akan cari tahu dengan pembahasan berikut ini. Ini hubungannya dengan massa jenis ya. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume beda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, ingat, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jika beberapa cairan diletakkan dalam satu wadah, maka cairan dengan massa jenis paling besar itu berada di dasar wadah.
Sementara cairan massa jenis paling ringan itu ada di permukaan wadah. Jadi kalau yang paling ringan di permukaan, otomatis minyak yang paling ringan ada di atas. Jelas ya teman-teman? Kemudian disusul air, sirup, baru madu. Oke teman-teman, saksikan lagi di video selanjutnya yaitu untuk pembahasan IPA next di part yang kedua ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for like, subscribe and share. Thank you.